Nah, mereka ini sengaja memainkan isu hoax untuk macam-macam tujuan. Oke. Tujuan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Oke. Kemudian Kenapa ini kesannya jadi tanggung jawab media ya dan jurnalis dan tanggung jawab kita yang peduli dengan hoax? Kan ada pemerintah juga di situ, ada banyak juga yang lain yang harusnya peduli juga karena daya rusak hoax tuh bener-bener seperti apa ya? Seperti daya rusak tsunami kalau menghantam Ya. suatu kota. karena kalau dalam undang-undang pers, Mas, memang tugas media itu memberikan informasi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar gitu. Jadi ketika ada informasi yang salah, mau nggak mau, ya tugas media. Kita ya. Iya, jurnalis dan media ya secara entitas itu untuk bertanggung jawab. Ini harus diluruskan biar Ya. publik nggak dibohongi atau terjerumus gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya di Kominfo juga udah ada ya program untuk Ya, cuman ngurusin hoax gitu kan. benar. Karena saya sering terima juga tuh ini hoax, stempel hoax gitu. hoax. Cuman kan masalahnya itu kan persepsi pemerintah, belum Oke. tentu Atau persepsi publik. Hoax gitu yang kan. terkait yang merugikan pemerintah. Iya. Banyak hoax yang sebenarnya nggak merugikan juga, tapi berbahaya buat publik. Hmm. Mas, apa dampak signifikan dari hoax yang kita nggak bisa apa-apain? Kalau Selain 2019 kemarin itu kita ada keterbelahan, kebencian yang sampai sekarang masih terasa di dalam hati banyak orang dan nggak tahu tuh bisa diperbaiki atau enggak tuh. Kalau dulu cuma 2 pasang, sekarang ada 3 pasang nih. Oh, itu bagaimana tuh saling kiri kanan tuh serangannya? ya ini berbahayanya hoax kalau misalkan kita belajar dari luar negeri gitu ya. Di India itu sampai ada yang meninggal gara-gara hoax gitu kan. Nah, itu terjadi. Di Indonesia juga terjadi beberapa kasus karena informasi palsu itu. Di India ketika ada hoax menyebar di WhatsApp, ada penculik anak dengan ciri-ciri ini disebarkan di WhatsApp grup gitu ya. Tiba-tiba ibu di komplek melihat ada Contohnya, contoh ada itu. orangnya nih. Langsung dieksekusi. Nah, itu terjadi di India. Nah, informasi palsu ini yang kemudian berakibat kehilangan nyawa itu bisa terjadi. Ya. Nah, potensi lainnya bisa terjadi untuk keterbelahan warga gitu, keterbelahan faksi. Karena akan memunculkan faksi, like dan Udah pasti dislike, lah itu ya, udah pasti. Hujaran kebencian, itu pasti akan keluar gitu. Oke. Ada istilah pabrikasi hoax. Ya, Ada contohnya nggak? ada. Oke. Ada pabrikasi hoax. Pabrikasi itu berarti memang apa tuh? Didesain memang dia kumpulan-kumpulan hoax atau dia punya PT Hoax Indonesia atau CV Hoax Jakarta gitu. Jadi pabrikasi hoax ini istilah di teman-teman cek fakta ya. Kita melihat ada sebuah kelompok ataupun personal atau siapapun lah entitasnya. Apakah dia PT atau bukan saya nggak tahu ya. Atau dia kumpulan gitu ya. Ini. Nah, mereka ini sengaja memainkan isu hoax untuk macam-macam tujuan. Oke. Tujuan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Oke. Kemudian tujuan untuk bisnis. Oke. Nah. Berarti menyerang kompetitor bisnisnya atau Bisa jadi, atau kepentingan untuk ngeklik, sekedar klik, cari klik doang, Mas. Oke. Jadi untuk kepentingan klik biar dapat AdSense gitu ya. Iya, AdSense, dapat view, traffic yang bagus gitu. ya, dapat follower gitu. Itu kan kapitalisasinya bisa mereka manfaatkan untuk yang lain. Ya. Itu juga terjadi. Nah, ada juga yang untuk memecah belah. Oke. Kepentingan-kepentingan itu terjadi. Ini kalau udah memecah belah berarti urusan pemerintah juga dong. Kan soal pertahanan keamanan. Iya, Ya, sudah pasti. tugas Menko Polhukam dan Menhan. Dan terlibat. Yang satu capres, yang satu cawapres ya. Ya, lanjut. Ya, unik kan kita. Jadi bukan tugas media juga kan. Iya. Kalau udah memecah belah kan itu soal pertahanan kan. Gitu. Jadi tanggung jawab semua sebenarnya. Nah, ini konten publikasi ini saya temukan tadi di nama penggunanya News Era 2024 gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang punya ini. Cuman banyak informasi di situ disebutin Mahfud MD Hajar Rocky gitu ya. Macam-macam lah informasi di sini. Banyak tuh ya? Banyak, saya coba buka ya Mas ya. Jadi Mahfud MD Hajar Rocky masuk Nusa Kambangan. Iya. Dan itu banyak tuh, yang viral juga tuh ya. Jadi
teman-teman, semua yang kita tampilin di sini yang viral. Karena yang viral itu biasanya damage-nya lebih hebat gitu. Damage-nya lebih hebat. Saya nggak bisa buka. Kira-kira seperti itulah. Ya, bahkan ada kalau hoax itu sebenarnya dia ingin merusak satu orang, tapi ternyata bisa merusak banyak orang. Itu ada apa itu? Istilah itu collateral damage. Jadi Collateral orang yang damage, ya. dia tujuannya mau ke satu kelompok, akhirnya banyak kelompok yang kena gitu. Nah, ini berarti fabrikasinya. Cirinya apa? Bedanya apa tadi sama yang sebelumnya? Kalau fabrikasi itu biasanya dari view-nya kelihatan ini ada permainan Photoshop atau kelihatan lah. Pakai Photoshop juga Photoshop, kemudian narasinya, icon-iconnya di sana yang kelihatan itu permainan dari multimedia gitu, atau AI gitu ya. Nah itu kan kelihatan dan nggak smooth. Kalau kita media biasanya berusaha mempertajam gambar gitu kan. Kalau di multimedia gambarnya harus jernih gitu. Nah kalau produsen hoax ini belum sampai seperti itu. Banyak yang ada juga yang jernih, tapi kebanyakan tidak sampai perfect gambarnya itu. Pixelnya itu tajam gitu. Pasti ada yang kelihatan lah gitu ya. Kelihatan apa namanya desainnya pasti ada yang cacatnya dikit gitu. Itu pasti kelihatan. Nih, Anda kan udah menggeluti cek fakta itu udah cukup lama ya. Makanya jadi trainer. Berarti sebenarnya udah bisa dipetakan kan. Hoax itu ada hoax yang memang dibikin oleh satu produsen yang memang serius dia. Selama ini ada nggak ditemukan di akun media sosial yang bisa menyimpan konten produksi hoax yang udah disimpan, udah diternak gitu, tinggal dikeluarin kapan aja? Yang Anda temukan gimana? Ada beberapa grup atau akun yang melakukan, termasuk News Era ini saya menemukan. Itu News Era ini rajin ya? Rajin ini. Dia lihat kontennya, aduh banyak sekali gitu ya. Nah, ini harus didebang, dan di sini kan kalau dia media, dia pasti bekerja, ada proses kode etik, kemudian ada penanggung jawab ya, ada PIMBRED yang bahkan alamatnya disebutin di situ. Lengkap lah gitu. Ada pedoman media cyber disebutin di situ. Nah, produsen hoax itu kadang-kadang berkedok seperti media. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita khawatir gitu ya. Seolah-olah dia berwajah media atau pers gitu ya. Dia menyampaikan informasi itu. Nah, ya sama tadi kadang-kadang dia dilempar satu dulu gitu ya. Wah, bagus nih, dia bikin lagi. Gitu. Nah, biasanya karakternya seperti itu. Wah, ini isu ini menarik, udah nyari traffic gitu. Atau nyari tujuan politik untuk menjerumuskan kelompok tertentu. Itu terjadi. Ini apa, New Era? News Era 2024 ini. .com ya itu ya? Atau dia di grup Facebook di grup Facebook. Di grup Facebook. Sebentar. New Era bukan merek sepatu ya? Iya, itu New Era ini. Nah, News Era 2024. Ya, ini dia. Di grup Facebook ya? Ya, dia di sini nih, Breaking News Indonesia di sebentar enggak. Bentar. Itu ada tim Kalimasada tuh apa? Yang mana? Itu ada tim Kalimasada tuh. Atau dia ngambil gambar aja dari mana-mana? Ngambil gambar aja. Ini kayak nih, breaking news. Ini grupnya. Ini seolah seperti berita kan? Iya. Benar. Breaking news. Nah, di sini nggak ada diinformasikan. Siapa yang punya? Iya. Alamatnya di mana? Cuman dia comot-comot informasi aja. Dari TV, berarti dia ada timnya kan berarti kan? Nah, ini nih yang perlu kayak gini nih, Jokowi batalkan Gibran 16 jam lalu loh nih muncul nih. Nah, Prabowo batalkan Gibran, MK putus 70 tahun, Prabowo gagal. Ya. Benar. Ini udah informasinya udah gak benar, tapi di sini ada yang percaya karena nggak melihat, nggak nonton media-media mainstream seperti iNews, seperti media-media yang lain gitu ya. Itu mereka di Facebook berarti yang nonton banyak ya berarti ya? Di sini kan bisa kita lihat sebenarnya viewer, komentar gitu ya. Bisa kita lihat. Dan yang Anda pelajari, mereka percaya dengan itu? Ada yang percaya. Bahkan kita kasih informasi benar, kita yang malah dimusuhi. Bahkan ada yang kita dibang, dia melawan. Tolong hormati kepercayaan idealisme saya. Itu seperti itu. Ada yang